Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Bumi Lasindra? Semoga sehat bersama keluarga ya. Ingat, tetap di rumah. Tapi jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker dan sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dan yang paling penting, tetap semangat belajar. Sebelumnya, Bapak ucapkan selamat datang di TV Pendidikan Kabupaten Pindrang bersama saya, Pak Syahrul. Anak-anakku yang hebat, kali ini kita akan belajar matematika kelas 6 dengan materi bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, setelah pembelajaran nanti, anak-anakku diharapkan mampu membaca dan menulis bilangan bulat dengan benar. Kemudian yang kedua, anak-anakku nantinya mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dengan tepat. Sebelumnya, kita perlu tahu apa itu bilangan bulat, beserta hubungannya dengan bilangan asli dan bilangan caca. Bilangan bulat adalah bilangan yang himpunannya adalah bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Contohnya, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif himpunannya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kemudian 0 dan bilangan bulat positif yang himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah himpunan bilangan bulat positif. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, atau dengan kata lain, bilangan bulat positif dan 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi, jika dibuatkan dalam garis bilangan, bentuknya akan seperti ini. Bilangan bulat negatif di sebelah kiri, 0 di tengah-tengah, dan bilangan bulat negatif di sebelah kanan. Semakin ke kiri, nilainya akan semakin kecil, dan semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. Sampai di sini, anak-anakku paham? Iya, mudah bukan? Sekarang, coba anak-anakku perhatikan bagaimana penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari seperti pada pernyataan berikut. Suhu udara pada puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat di bawah 0 derajat Celcius. 8 derajat di bawah 0 derajat. Kalau 8 derajat di atas 0 kan jelas, karena memang 8 lebih besar daripada 0. Tapi kalau di bawah 0, supaya penyebutannya lebih mudah, semua bilangan yang lebih kecil dari 0 bisa ditambahkan simbol negatif. Jadi, kalimat 8 derajat di bawah 0 derajat Celcius dapat dituliskan, dibaca negatif 8 derajat Celcius. Sekarang, coba anak-anakku perhatikan pernyataan selanjutnya. Pesawat terbang pada ketinggian 150 meter di atas permukaan laut. Kalau pernyataan ini jelas kan? Kita anggap titik 0 meter adalah permukaan laut. Pesawat terbang di atas permukaan laut itu di bawah atau di atas permukaan laut? Betul, pastilah di atas permukaan laut. Jadi, kalimat ketinggian 150 meter di atas permukaan laut dapat dituliskan, dibaca positif 150 meter atau 150 meter saja. Satu yang perlu kalian ingat, penulisan bilangan bulat positif bisa atau tanpa menuliskan tanda positif.
Anak-anak yang hebat, selanjutnya kita akan belajar bagaimana membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Coba anak-anakku perhatikan soal berikut ini. Bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat seperti pada soal tadi? Cara yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan garis bilangan. Contoh, membandingkan 4 dan 7. Jika dibuatkan dalam garis bilangan, maka akan seperti ini. Bilangan 4 letaknya 4 langkah di sebelah kanan 0. Dan bilangan 7 letaknya 7 langkah di sebelah kanan 0. Masih ingat kan dengan prinsip garis bilangan yang kita bahas tadi? Semakin ke kanan, maka nilai bilangannya akan semakin besar. Dan semakin ke kiri, maka nilai bilangannya akan semakin kecil. Karena 7 posisinya lebih jauh ke kanan daripada 4, maka 7 lebih besar daripada 4. Sekarang kita maju ke contoh kedua. Coba bandingkan 3 dan negatif 12. Jika dibuatkan dalam garis bilangan, maka bentuknya akan seperti ini. Bilangan 3 letaknya 3 langkah di sebelah kanan 0. Dan negatif 12 langkah di sebelah kiri 0. Jadi sudah pasti 3 lebih besar dari negatif 12. Supaya lebih mudah, coba anak-anak perhatikan cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat berikut ini. Yang pertama, jika yang dibandingkan sama-sama positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Contoh, 4 dan 7. Membandingkan 4 dan 7. Karena sama-sama bilangan positif, anak-anakku pasti sudah bisa membandingkan yang mana lebih besar, 4 atau 7. Iya, sudah jelas, 4 lebih kecil daripada 7. Yang kedua, jika yang dibandingkan berlawanan tanda, maka bilangan bertanda positif lebih besar dari bilangan yang bertanda negatif tanpa menghiraukan nilai bilangannya. Atau dengan kata lain, bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Contoh, membandingkan 3 dan negatif 12. Karena 3 adalah bilangan positif dan negatif 12 adalah bilangan negatif, maka 3 sudah pasti lebih besar daripada negatif 12. Yang ketiga, jika yang dibandingkan sama-sama negatif, maka semakin besar bilangannya, maka nilainya semakin kecil. Contoh, membandingkan negatif 4 dan negatif 15. Karena negatif 4 dan negatif 15 sama-sama bilangan negatif, dan jika semakin besar nilai bilangan negatif, maka semakin kecil nilainya, maka negatif 4 lebih besar dari negatif 15. Bagaimana anak-anak hebatku? Mudah bukan? Coba kita kembali ke soal di awal tadi. Pasti anak-anakku akan lebih mudah menjawabnya. Coba bandingkan dua bilangan berikut dengan menggunakan tanda lebih besar, tanda lebih kecil, atau tanda sama dengan. Soal pertama, 12 dibandingkan dengan 0. Anak-anakku pasti akan sangat mudah membandingkannya. Ya, betul. Pasti 12 lebih besar dari 0. Dan jika dibuatkan garis bilangan, maka posisinya akan seperti ini.
Soal kedua. Negatif 5 dibandingkan dengan negatif 11. Kalian masih ingat kan dengan pernyataan ketiga, yaitu jika yang dibandingkan sama-sama negatif, maka semakin besar bilangannya, maka semakin kecil nilainya. Karena negatif 11 bilangan negatifnya lebih besar dari negatif 5, berarti negatif 5 nilainya lebih besar dari negatif 11. Dan jika dibuatkan garis bilangan, maka akan seperti ini. Ingat, yang sebelah kanan pasti lebih besar dari yang sebelah kiri. Sekarang kita lanjut ke soal ketiga. Negatif 4 dibandingkan dengan 1. Ingat, jika yang dibandingkan berlawanan tanda, maka bilangan bertanda positif lebih besar dari bilangan yang bertanda negatif, tanpa menghiraukan besar bilangannya. Karena negatif 4 adalah bilangan bulat negatif dan 1 adalah bilangan positif, maka sudah pasti negatif 4 lebih kecil dari 1. Dan jika dibuatkan garis bilangan, maka akan seperti ini. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir. Urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Disiapkan bilangan acak seperti negatif 13, negatif 5, negatif 10, 7, 0, dan 2. Jika kalian memahami ketiga pernyataan tadi, pasti anak-anakku akan sangat mudah menjawabnya. Tapi, bagi yang belum bisa mengurutkan langsung, akan lebih mudah jika kita menggunakan garis bilangan seperti berikut. Pertama-tama, buat garis bilangan. Kemudian, lingkari bilangan-bilangan yang akan kita urutkan, mulai dari negatif 13, negatif 5, negatif 10, 7, 0, dan 2. Karena kita mengurutkan mulai dari yang terkecil, maka kita akan mengurutkan mulai dari yang paling kiri. Jadi jawabannya adalah negatif 13, negatif 10, negatif 5, 0, 2, dan 7. Bagaimana anak-anakku? Mudah bukan? Tapi, jika soal menanyakan sebaliknya, contoh mengurutkan bilangan mulai dari yang terbesar, maka anak-anakku bisa mulai dari yang paling kanan. Karena yang sebelah kanan pada garis bilangan pasti akan lebih besar dari bilangan yang sebelah kiri. Bagaimana anak-anakku yang hebat? Mudah bukan belajar matematika? Jadi setelah pembelajaran kita tadi, anak-anakku pasti sudah bisa yang pertama, membaca dan menulis bilangan bulat dengan tepat, dan yang kedua, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dengan benar. Jadi, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Ingat, biasakan mengucapkan kata tolong jika ingin meminta bantuan, kata maaf jika melakukan kesalahan, dan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Utamanya kepada ayah bunda yang telah mendampingi anak-anakku belajar di rumah. Jadi, tetap semangat belajar ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.